Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita telah menyelesaikan puasa kita hari yang kelima, dan mungkin sebagian ada yang baru hari yang keempat. Semoga seluruh amal-amal yang kita buat di bulan suci Ramadan ini sudah ada di dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah, kalaupun di dunia ini Allah belum perlihatkan atau belum berikan balasannya, pasti dan pasti seluruh amal-amal kebaikan yang kita buat di dunia ini akan menjadi bekal yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hari kemudian Allah akan berikan balasannya. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang sama berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, beliau sahabat karib saya, kami sama-sama dulu di SMA Negeri 1, bahwa pada malam hari ini adalah jadwal pertama Safari Ramadan Kabupaten, yakni safari gabungan antara seluruh OPD, organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas yang ada di kabupaten, bekerja sama dengan mubalik dari Forsam, Forum Mubaligah. Dan pada malam hari ini kami tim yang ditugaskan untuk wilayah Bontomatene ini, karena ini hari pertama, ada beberapa OPD yang melaksanakan kegiatan Safari Ramadan pada malam hari ini. Pertama-tama kami atas nama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar atau disingkat Disdakkum, ya. Jadi siapa tahu nulis iki surah karena di kantor, Disdakkum, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada saat ini dipimpin oleh Bapak Andi Abdurrahman SE MSc. Sedianya beliau akan hadir bersama-sama dengan kita semua pada malam hari ini, tapi berhubung karena ada kegiatan yang bersamaan pada malam hari ini, sehingga Pak Kadis memberikan disposisi atau amanah kepada kami untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa pesan-pesan pembangunan. Tentu ini terkhusus kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan beliau menitip salam hormat dan salam hangat untuk seluruh jemaah sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ini ada dua bidang di dalamnya. Yang dulu ketika kami masih bergabung dengan perindustrian, yang sekarang ini sudah menjadi satu OPD tersendiri, yang di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Saat ini di dinas kami terdiri dari dua bidang. Pertama bidang perdagangan, yang kedua bidang koperasi dan UKM. Ditambah dengan di bagian umum, kemudian kepegawaian dan di bagian keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana surat yang disampaikan oleh Forsam ke seluruh panitia masjid, khususnya pada malam hari ini wilayah Kecamatan Bontomatene, bahwa di masing-masing pada itu sudah dibuatkan kisi-kisi atau poin-poin yang akan disampaikan sebagai informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa di dinas kami pada saat ini, bahkan ini kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yakni kegiatan pasar murah beras bersubsidi. Ini dibawahi langsung oleh bidang perdagangan yang memang mendapat alokasi khusus di
di APBD pada tahun 2024 ini. Kegiatan ini berlangsung di 11 kecamatan, 6 kecamatan daratan dan 5 kecamatan kepulauan. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sejak beberapa waktu yang lalu, yang paling dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat biasa, bahkan mulai dari pejabat merasakan ini, tentang kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok di dalam kehidupan keluarga kita, termasuk harga beras. Di bidang perdagangan ini, bahkan di pemerintah daerah setiap hari Senin kalau saya tidak salah selalu diadakan rapat tentang membahas tentang masalah inflasi. Ya. Dan di bidang perdagangan salah satu tugas pokoknya adalah setiap saat secara berkala diadakan pemantauan tentang perkembangan harga-harga 9 bahan pokok, termasuk pada saat ini harga beras yang ampa kita salah pangiseku ya dana jana dari kual lolo naik di Bali berasa, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini di dinas kami melakukan kegiatan pasar murah beras bersubsidi yang sudah dilaksanakan untuk kecamatan daratan dan untuk kecamatan kepulauan. Alhamdulillah kami ikut dengan tim baru-baru selama 6 hari, mulai dari kecamatan Pasir Maranu di Bonerate, seluruh desa di sana ada 8 desa, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pasir Lambena, ke Kalahutoa. Di sana ada 7 desa dan 2 desa yang terpisah dari daratan, yang di desa Pulau Madu dengan desa Karumpa. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Pasir Masunggu Timur, 2 kecamatan, dan terakhir ke kecamatan Takak Bonerate. Kapal kami terakhir sandar di Pulau Jinato. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, di kawasan kecamatan Takak Bonerate ini banyak desa-desanya yang terdiri dari kepulauan, beberapa pulau seperti Latondu, Desa Taruba, Desa Tambuna, Pasitanlu, termasuk Rajuni. Kami membawa beras ke pulau waktu itu lebih 40 ton dengan menggunakan kapal KLM Bonerate Jaya. Alhamdulillah, kuatu itu ingin juragan ini bahwa memang dia sudah prediksi bahwa pada tanggal sekian akan terjadi gelombang besar dan angin kencang. Hampir salah mungkin 2 hari yang lalu. Tetapi kami pun sudah dapat gelombang besar pada waktu mulai start dari Jinato menuju ke Benteng, karena kapal tidak sanggup melanjutkan perjalanan, akhirnya diputar haluan menuju Pelabuhan Patumbuang di Patumbukan. Hanya di kecamatan Takak Bonerate ini ada beberapa desa yang tidak dapat mengambil bagian daripada beras murah untuk masyarakat, seperti Desa Tarupa, Tambuna, dan ada 3 desa. Kalau jatah di sana diberikan, satu desa itu lebih 200 karung yang per karungnya 5 kilo. Harganya sebenarnya 85.000 per 5 kilo, tetapi karena disubsidi, maka masyarakat tinggal membayar Rp25.000 dengan melampirkan fotokopi KTP dan tanda tangan tanda terima pada saat itu. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kegiatan ini mungkin kalau dilihat skala besar mungkin tidak terlalu besar dampaknya, tetapi paling tidak ya pemerintah sudah punya itikad baik bagaimana menghadapi kenaikan harga-harga di pasaran pada saat ini, utamanya harga beras, dan itu sudah dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping dari dinas kami ada beberapa juga kegiatan pasar pangan murah, ada dari dinas sosial, ada dari dinas pertanian, yang timnya kami ketemu di kepulauan. Mereka juga membawa beras dan itu diperuntukkan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian itu diantara lain kegiatan atau tugas pokok di bidang perdagangan, termasuk pemantauan harga-harga di pasar, termasuk juga
mengenai pembangunan pasar rakyat. Ya, kita tahu bahwa di pasar kita beberapa tahun lalu juga sudah ada pembangunan pasar baru. Kemudian seperti yang di Barugaya ada, kemudian di pasar Bonea, lalu di Pasir Masunggu Timur juga ada pasar baru, lalu di Bonerate juga ada pasar baru, termasuk rumah sakit Pratama di sana ada yang sementara dalam pembangunan, yang sama seperti di Pasir Masunggu Timur. Kemudian di Pasir Lembena juga ada pasar baru yang disayangkan karena pasar itu jauh dari pemukiman, sehingga ya ampa mengikon jadi pasarannya tak bangka gini norris kalire pasar penyentama di Siringan Jero. Tapi begitulah pemerintah ketika membebaskan tanah, kemudian disampaikan ke pusat menyetujui semua persyaratan kita sudah penuhi dan dia berikan anggaran atau dana untuk pembangunan. Ini sebenarnya semuanya untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja mungkin kadang-kadang ada penempatan fasilitas-fasilitas pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat kita mungkin yang kurang tepat penempatannya. Dan kemarin kami bersama dengan Pak Kadis, Ibu Sekretaris dan Kepala Bidang Perdagangan juga menghadiri rapat koordinasi di Desa Pamatata. Di sana insya Allah juga dalam tahun ini akan diusulkan satu pembangunan pasar baru, dan insya Allah mudah-mudahan usulan ini diterima di pusat dan itu akan segera dibangun. Selanjutnya bidang koperasi dan UKM. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa yang sementara sekarang ini digalakkan oleh pemerintah adalah bagaimana menggalakkan daripada koperasi-koperasi yang sudah ada. Kami di Dinas Koperasi sudah beraktivitas di sana sejak menjadi tenaga sukarela. Ya, apa sukarela ya? Sukarela, ikhlas. Ya, kita bekerja tanpa imbalan. Lalu setelah itu diangkat menjadi tenaga kontrak daerah, dan ketika ada pendaftaran pegawai negeri sipil atau SN, saya ikut dengan teman-teman dan alhamdulillah, ya di antara 1.300 orang kami yang mendaftar pada saat itu. Retro orangku di antara 1.300 orang itu. Dulu pada masa pemerintahan Pak Bupati almarhum Pak Syahri Wahab pernah dikeluarkan anggaran dari pemerintah daerah sebesar 1,8 miliar diberikan kepada koperasi-koperasi yang dibentuk di setiap desa, 73 desa pada saat itu. Satu desa 25 juta. Dan dana ini diberikan sebagai dana bergulir. Awalnya sebenarnya konsepnya adalah dana hibah. Tapi tiba-tiba dirubah aturannya menjadi pinjaman kepada koperasi desa. Dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 15 tahun, 73 koperasi desa yang diberikan bantuan ini hampir sebagian besar sudah tidak aktif. Ya, ini apa penyebabnya? Karena ya pengurus, pengelola yang diangkat di setiap koperasi desa ini sebelumnya tidak dibekali dengan SDM. Oleh karena itu, akhir-akhir ini digalakkan kembali berbagai macam kegiatan-kegiatan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, kemudian pelatihan-pelatihan pengelolaan, bagaimana pengelolaan usaha koperasi, manajemen laporan, pembuatan laporan keuangan koperasi, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang semua harapannya supaya koperasi-koperasi yang sudah ada ini bisa diaktifasi kembali. Bapak dan Ibu sekalian, apa sebenarnya keuntungan kita masuk menjadi anggota koperasi? Kalau koperasi yang resmi itu, ya, karetodo itu tuh mengatasnamakan koperasi, tetapi sesungguhnya bukan koperasi. Ia menilai di Silajara. Dan dia bisa melayani di mana saja, di Tanggalalan, di Biring Tamparang, Kuntutama, Biring Koko, di mana saja dia layani, kapan kita mau. Yang menjadi masalah ketika mereka sudah datang setiap hari menagih kita. Ya, mohon maaf, ini sebenarnya praktek rentenir yang mengatasnamakan koperasi. Karena koperasi itu ada aturannya, Pak. Ada undang-undangnya yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebenarnya keuntungan berkoperasi itu banyak sekali.
Karena koperasi itu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dari anggota untuk anggota dan oleh anggota sendiri. Ketika kita berbelanja di koperasi misalnya, ketika kita meminjam di koperasi dengan jasa 1%, misalnya 1%, maka setiap akhir tahun ketika rapat anggota tahunan, keuntungan daripada koperasi kita selama 1 tahun, misalnya banyak kita meminjam, tentu banyak keuntungan yang didapatkan koperasi, sekian puluh persen dari pendapatan koperasi ini akan menjadi sisa hasil usaha, dan itu akan dibagikan kembali kepada semua anggota koperasi yang aktif. Ya, jadi banyak sebenarnya. Saya ketika sekolah dulu, ketika orang tua masih hidup, ketika kuliah di Makassar, nalara pergi mesti satu pak bajar kuliah, nanti jadi bajar gaji, maka untung ada koperasi yang menolong. Koperasi ini bisa melayani kita tanpa terlalu banyak persyaratan. Yang penting kita masuk menjadi anggota, maka sudah wajib berhak kita untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian satu lagi di bidang koperasi UKM ini tentang pengembangan usaha kecil menengah. Ya, ini juga yang sesuai data kami di kantor ada kurang lebih 19.000 pelaku UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Di antaranya adalah ibu-ibu mungkin yang punya usaha di rumah, usaha warung misalnya, atau usaha membuat kue. Maka di dalam ketentuan itu bahwa nanti akan berlakukan setiap usaha-usaha pelaku UKM ini diwajibkan untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini kami layani di kantor dengan secara gratis. Kemudian juga semua nanti usaha yang berbentuk pangan atau olahan itu juga dipersyaratkan harus memiliki label halal. Dan di kantor kami juga difasilitasi dan ini tidak dipungut biaya 1 sen pun. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, bagi yang sudah punya usaha, ya silahkan jalan-jalan ke Benteng. Ada kantor PLUT, Pusat Usaha Layanan Terpadu, Ampalan Taman Kiri Pasar Abonea, direk bangunan itu tingkat 2 warna biru. Bagi di sana ada 5 orang teman konsultan dan mereka akan membantu apa daripada keperluan Bapak dan Ibu sekalian hubungannya dengan pengembangan usaha. Kemudian juga kami sampaikan bahwa di dinas kami itu setiap tahun selalu ada pengadaan peralatan-peralatan usaha. Mulai daripada peralatan pertukangan, peralatan perbengkelan, peralatan servis elektronik, kemudian jahit menjahit, peralatan bagi ibu-ibu yang punya usaha kuliner atau usaha kue. Itu setiap tahun ada pengadaan peralatan. Dan semua itu informasinya insya Allah Bapak-Bapak Ibu bisa akses nanti ke dinas kami. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan selaku mewakili Kepala Dinas. Mohon maaf, tentu Kepala Dinas dengan saya itu seperti bumi dengan langit. Ya, Kepala Dinas langit, saya bumi. Nah, jauh. Tapi namanya juga tidak ada rotan, akar pun jadi. Yang jelas ini amanah, saya diberi tugas dan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang dinas kami. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan mendengarkan pesan-pesan agama. Andaki landre mungkin salah-salah sodi, ya tergantung ustaz ampa mono selesai tunggu itu sampai ceramah. Akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Alham Rajab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun ada'us salat wa tabau syawat wa sawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid kebanggaan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan insyaallah akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Salam dan salawat semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai qudwah uswah yang patut kita teladani dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya tahu Bapak Ibu, apa yang ada di hati Bapak dan Ibu saya tahu. Bahwa Bapak dan Ibu pasti menginginkan bagaimana supaya cepat turun penceramahnya. Yang bahaya itu kalau penceramahnya tidak mengerti apa yang diinginkan oleh jamaah. Jadi kalau saya ceramah di Benteng biasanya 5 menit, tapi lebih. Ya, hanya 5 menit, tapi lebihnya bisa 1 jam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah buku, di mana judul buku ini judulnya berbahasa Arab. Ya, ini jarang disampaikan oleh mubalik kita, tapi pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan mengenai puasa, tapi saya lebih cenderung menjelaskan masalah judul buku ini karena sangat-sangat esensi untuk kita pahami selaku umat Islam, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Judul buku itu mengatakan seperti ini: Limadha ta'akhkharal muslimuna wa limadha taqaddama ghairuhum. Kasih batuan Bu? Ya, batuanna limadha ta'akhkharal muslimuna, kenapa umat Islam itu mengalami kemunduran, wa limadha taqaddama ghairuhum, kenapa selain umat Islam itu mengalami kemajuan yang pesat. Inilah judul buku. Ternyata di dalam buku itu jelaskan secara detail bahwa umat Islam itu mundur, terkebelakang dibandingkan dengan agama-agama lainnya, li'annahum taraku dinahum. Apa batuan dan Bapak dan Ibu? Islam mundur dibandingkan dengan agama-agama yang lain, li'annahum taraku dinahum, karena sudah berani meninggalkan ajaran misi agamanya. Ini jawabannya. Ya. Jadi kenapa orang mengatakan Islam itu mungkin bisa saja mundur di Indonesia, tapi bisa berkembang dan bisa maju di negara-negara Barat dan Eropa. Kenapa? Karena di Eropa itu Bapak dan Ibu, umat Islam sekarang itu banjir. Hampir dikatakan tiap hari itu ada yang memeluk agama Islam. Karena perbedaannya orang timur dengan orang barat yang memeluk agama Islam, kalau orang Islam itu orang yang non Islam itu masuk dan memeluk agama Islam, itu dia tanpa mempelajari, tanpa menghayati ajaran-ajaran Islam, dia langsung masuk karena ada iming-imingan finansial. Tetapi di barat Bapak dan Ibu, sesuai informasi yang kita dapatkan, bahwa orang barat itu masuk Islam, orang barat itu memeluk agama Islam, itu tidak spontan masuk Islam, tapi dia melakukan riset penelitian tentang bagaimana itu Al-Quran, tentang bagaimana itu ajaran Islam, dipelajari 1, 2, 3 bulan bahkan tahunan, lalu kemudian dia tertarik dan memeluk agama Islam. Bapak ikhwanul muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kenapa buku ini berani mengatakan bahwa umat Islam itu mundur karena meninggalkan ajaran agamanya? Saya hanya menyampaikan satu fakta Bapak dan Ibu. Di momen bulan suci Ramadan, tadi saya jalan-jalan ke Bontoskuyu, ya, sekitar jam 9 pagi, saya agak kaget karena ketika saya melihat ada seorang pemuda di atas motornya sambil memegang rokok, lalu kemudian dia isap. Padahal ini adalah seorang pemuda. Tetapi ketika kita tanya anak muda kita sekarang, kenapa Anda lebih senang tidak puasa daripada puasa? Ya. Apalagi sementara merokok lalu kemudian kita larang, maka anak muda itu mengatakan, teman, ini rokok Jisamsu, mahal harganya. Anda tahu kepanjangannya Jisamsu teman? Oh tidak, Jisamsu itu adalah jiwaku sampai di surga. Iya, makanya dia lebih cenderung merokok daripada berpuasa. Karena ketika dia merokok Jisamsu, jiwaku sampai di surga,
luar biasa nikmatnya dibandingkan menikmati bulan puasa Ramadan. Ini salah satu bukti nyata Bapak dan Ibu. Bahkan anak-anak muda kita di zaman milenial, ini mohon maaf ya, salah satu bentuk kenakalan remaja anak kita saat sekarang ini, dia bergerombol di pinggir-pinggir jalan, dia duduk di deker-deker, bahkan dia ketika ada misalnya gadis-gadis yang lewat, lalu kemudian dia ganggu. Kalau anak muda kita nakal, kalau anak muda kita melakukan hal-hal yang kurang baik atau melakukan amoral, itu masih bisa dimaklumi Bapak dan Ibu. Tetapi yang kita tidak bisa maklumi sekarang, karena ada orang tua yang mengikuti jejak langkah anak muda kita sekarang. Ada orang tua kita yang nakalnya sama dengan anak muda kita sekarang. Makanya muncul istilah anak muda. Orang tua sekarang katanya sudah dihinggapi penyakit STNK. Risnya STNK Bu? STNK gila, STNK motor. Nah, orang tua kita sekarang itu sudah dihinggapi penyakit STNK. STNK itu adalah sudah tua nakal kembali. Ini yang bahaya. Kalau sudah orang tua nakal ingin menyamai anak muda sekarang zaman milenial, maka ini adalah satu tanda kehancuran umat Islam di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Ini kita sarim Bu. Naum mabaram Bu ding? Ya. Bagaimana Bu? Ya, biasa anak ibu yang perkutana yang sudah akan tambah padahal lalangatina lakan naum muki. Saya lanjut sedikit ibu-ibu karena derena benteng naum main alat 5 jam ini. Jadi saya tambah sedikit. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ulama kita mengatakan bahwa generasi itu dibagi 3. Ya. Generasi itu dibagi 3. Ada namanya generasi zalimun linafsih. Yang kedua ada namanya generasi muktasid. Dan yang ketiga adalah generasi sabiqun bil khairat. Apa yang dimaksud dengan generasi zalimun linafsi? Adalah generasi yang menganiaya dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan menganiaya dirinya sendiri adalah dia sudah berani tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sudah banyak Bu. Ya, sudah berani meninggalkan puasa Ramadan, sudah berani meninggalkan salat fardu, sudah berani melakukan asusila. Ketika kita berada pada posisi ini, maka generasi seperti itu namanya generasi zalimul linafsi, generasi yang menganiaya dirinya sendiri. Generasi yang kedua adalah generasi muktasid, generasi pertengahan. Mana yang dimaksud dengan generasi pertengahan adalah generasi yang senantiasa melakukan ajaran perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi dia tidak punya kepekaan dan kepedulian sosial untuk membantu saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Inilah yang dimaksud dengan generasi pertengahan. Oh kalian natunjuang lalapaka baji, tapi dia tidak mau mengajak saudara-saudaranya untuk menuju kepada kebaikan. Sedangkan generasi yang ketiga menurut ulama kita adalah generasi sabiqum bil khairat. Apa yang dilakukan sabiqum bil khairat? Di samping dia melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, juga dia mengajak saudaranya, masyarakatnya, tetangganya untuk selalu berinovasi untuk melakukan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Inilah yang dimaksud dengan generasi sabiqum bil khairat. Gele kalena jalan apakah baji, tetapi dia menginginkan bagaimana tetangganya, bagaimana masyarakatnya untuk menuju kepada suatu kebaikan. Saya kira inilah pesan-pesan singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah bahasa Benerate. Itu Benerate ini Pak. Yang pari ia disuruh terjemahkan. Lakunya pepatah bahasa Benerate na lakad yurja li jarhi sayfi bur'a wala bur'a li majarhi lisan.
jikalau pedang melukai tubuh seseorang masih ada harapan sembuh, masih bisa dibawa orang itu ke dokter Prengki untuk diobati, masih bisa orang itu dibawa ke dokter Husain untuk diobati. Tapi jikalau lisan melukai hati seseorang, kemana obat hendak dicari? Nun wal kalami masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.